Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa pemrograman Swift. Dan kali ini kita akan bahas salah satu konsep penting, yaitu closures. Seperti apa itu closures? Langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, closure adalah sebuah blok kode yang bisa kita simpan dan jalankan kapan saja. Secara konsep, closure ini bekerja mirip seperti function. Bedanya, closure ini tidak memiliki nama, karena itu kita menyebutnya juga sebagai anonymous function atau fungsi tanpa nama. Sekarang kita coba lihat bentuk dasar dari sebuah closure di Swift. Simpelnya closure itu seperti ini. Kita buka kurung krawal buka dan tutup, lalu kita print halo. Nah, kode ini sudah merupakan sebuah closure. Tapi teman-teman, kita belum bisa menjalankan kodenya karena closure tidak bisa berdiri sendiri di global scope. Nah, global scope itu adalah area kode paling luar dalam sebuah file Swift, yaitu kode yang kita tulis di luar function, class, struct, atau closure manapun. Jadi agar bisa kita gunakan, kita bisa menyimpan closure ini ke dalam sebuah variabel. Misalnya kita buat variabel sapa dan closure kita simpan ke dalam variabel tersebut. Sekarang variabel sapa menyimpan sebuah closure. Nah, untuk menjalankannya kita memanggil closure tersebut menggunakan tanda kurung bulat sama seperti ketika kita memanggil sebuah function. Jadi bisa kita tulis sapa lalu kurung bulat. Lalu kita coba jalankan kodenya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi itu untuk membuat sebuah closure. Nah, closure juga bisa menerima sebuah parameter sama seperti function. Misalnya kita mau mengirimkan sebuah nama ke dalam closure sapa. Kita bisa menambahkan parameter di kodenya seperti ini. Kita tulis nama parameternya dan tipenya. Kemudian kita tambahkan in. Sekarang kita coba cetak juga parameter namanya. Kemudian ketika memanggil closure tersebut, kita bisa kirim parameter di sini. Misalnya kita kirimkan nama Aan. Lalu kita jalankan kembali codingannya. Hasilnya seperti ini. Kalau kita ingin menerima dua parameter, kita bisa tuliskan setelah parameter pertama kita beri tanda koma, lalu misalnya nama parameternya sapa, ini merupakan sebuah string, lalu kita bisa cetak juga parameter sapanya. Lalu di sini untuk parameter kedua kita kirimkan misalnya selamat malam, lalu kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba cek tipe data dari variabel sapa. Caranya teman-teman bisa tahan tombol option di MacBook masing-masing, lalu klik variabel sapa untuk melihat tipe closure yang Swift gunakan. Nah, jadi variabel sapa akan memiliki tipe data dengan bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini merupakan bentuk dari sebuah closure. Coba sekarang agar lebih jelas, kita bisa tuliskan tipe datanya secara eksplisit. Misalnya kita copy saja tipe data ini, atau kita coba tuliskan secara manual. Jadi untuk menambahkan tipe data, di sini kita tulis titik 2, lalu parameter pertama merupakan sebuah string, parameter kedua adalah string, lalu dia mengembalikan nilai kosong. Oke, atau kita bisa ganti dengan void. Nah, void ini berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Oke, kita running kembali. Oke, kode kita masih aman. Karena kita sudah menentukan tipe data di variabel, kita bisa menghapus tipe parameter di dalam closure. Jadi di sini bisa kita hapus stringnya. Oke. Bahkan di sini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan kurung bulat lagi, jadi bisa dihapus saja. Kurung bulatnya kita hapus. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Oke, masih aman. Selanjutnya kita bisa menyederhanakan closure ini lagi. Kita bisa menghapus parameter di sini. Jadi parameternya itu bisa kita hilangkan. Kita hapus saja. Kemudian untuk mengakses parameternya,
kita bisa menggunakan yang namanya shorthand argument. Jadi untuk mengakses parameter pertama, kita bisa ganti nama tadi menjadi tanda dolar lalu angka 0. Ini berarti kita mengakses parameter pertamanya. Kemudian untuk parameter kedua, kita bisa ganti $1. Oke, jadi kita bisa menghapus parameternya dan menggunakan shorthand argumen, teman-teman. Nah, di sini kalau kita jalankan, nah hasilnya masih sama, teman-teman. Nah, jika logikanya sangat sederhana, kita bahkan bisa membuatnya dalam satu baris saja. Jadi di sini kita bisa hapus saja, kemudian kita buat jadi satu baris seperti ini. Oke, jadi begitu teman-teman, kita sudah mempelajari apa itu closure, membuat dan menjalankan closure, dan menyederhanakan sintaks closure. Nah, closure ini merupakan fitur penting di Swift, terutama saat kita menangani callback dan proses asinkronus. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita tentang closures di Swift. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.